halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, seperti janji kami tadi siang bahwa kita akan bahas soal hak angket karena memang ini makin makin seru hak angket itu dan seperti juga Anda duga sebelumnya. Anda menyatakan bolak-balik bukan duga kalau ini Anda langsung menuduh bahwa banyak sekali pakar hukum tata negara yang kemudian disewa untuk menyatakan bahwa hak angket itu ya itu nggak bisa untuk membatalkan hasil pemilu 2024 Pilpres terutama ya begitu dan kemudian juga dinyatakan bahwa pernyataannya Pak Mahfud itu Pak Mahfud akhirnya boro-boro membuat sebuah semacam keterangan tertulis bahwa pernyataan dia dipelintir Mahfud ini. Jadi ini ada operasi media, ada operasi ahli hukum tata negara, begitu Bung Rocky. Iya, terutama Mahfud itu dipelintir nggak dipelintir tuh apa pentingnya Mahfud ucapin Iya, itu? iya, Kan semua soal teori tentang hak angket itu ada basis konstitusional dan ada basis sosiologis hari-hari ini. Itu soal legitimasi itu. Kan pembuktian-pembuktian material lewat Mahkamah Konstitusi soal kecurangan itu ya ngapain orang menganggap bahwa ya, pergi ke Mahkamah Konstitusi artinya pergi mengadu untuk kemudian aduannya dibuang ke tong sampah. Apalagi mulai ada isu bahwa ketua Mahkamah Konstitusi Sang Paman itu akan kembali itu. Jadi kita mesti lihat bagaimana juga kecemasan di kalangan pakar hukum tata negara. Ini nggak ada gunanya sebetulnya. Kan pakar hukum tata negara itu hanya melihat bentuk material dari problem angket ini, ya. bukan bentuk substansialnya. Yang substansi adalah kecurangan dimulai dari Mahkamah Konstitusi. Kan itu intinya kan. Jadi kita akan sambungkan soal kelengkapan hukum ini dengan alasan pertama kenapa angket ini diperlukan. Bukan karena hasil pemilunya curang, tapi perencanaan pemilunya yang curang. Jadi mesti dibongkar dari pintu masuknya tuh. Kalau hasil curang ya itu pembuktian kuantitatif aja. Tetapi perencanaan pemilu yang curang itu yang mesti dibongkar hanya melalui hak angket supaya seluruh file dan argumen politik bisa dibahas terbuka bagi rakyat kan. Lain kalau cuma soal pembuktian itu cuma lembaga survei sama lawyernya doang yang main di Mahkamah Konstitusi. Tapi ini sekaligus pendidikan politik untuk lihat bagaimana Jokowi dari awal algoritmanya udah bicara tentang penambahan masa jabatan, lalu penambahan periode. Kan itu satu paket berpikir kan. Jadi hak angket ini untuk membaca sebetulnya dan menerangkan betapa Jokowi dari awal itu hendak membatalkan demokrasi, hendak menghalangi kompetisi yang sehat. Jadi saya kira itu dasar pertama. Jadi akan ada dalil bahwa Jokowi merencanakan kejahatan pemilu itu dari dalam dirinya sendiri sejak dia berupaya untuk memperpanjang masa jabatannya dengan menyewa lembaga-lembaga survei. Ya, iya. Nah, ini sekarang jadi saya kira terbukti ya pernyataan Anda bahwa kelihatannya Pak Jokowi tenang, tapi sesungguhnya tidak tenang. Yaitu tadi, satu, dengan adanya operasi media, kemudian ada pakar-pakar yang membangun opini publik semacam itu, dan yang kita sebenarnya nggak kaget lagi kalau kemudian ada lembaga survei, katanya sudah melakukan survei, 80% lebih katanya rakyat merasa puas dengan penyelenggaraan pemilu. Iya itu ya semua teori lembaga survei itu kan dasarnya untuk membackup dalil tata negara yang membenarkan seluruh pernyataan Jokowi kan. Ya, Jadi kadang-kala cekcok dengan lembaga-lembaga survei ini yang nggak ada poinnya juga sebetulnya. Karena ini kan orang yang dibayar gitu. Jadi ya orang yang dibayar ya nggak perlu dibantah. Karena nggak mungkin datang semacam kesadaran etis dari lembaga survei atau argumen akademis yang kuat di situ kan. Jadi kadang-kala lembaga survei itu mulutnya bergetar lebih cepat dari otaknya. Lidahnya lebih panjang dari akalnya kan. Karena memang fungsi lembaga survei adalah untuk membenarkan kekuasaan. Untuk menjilat dan memastikan bahwa jilatannya itu terasa sampai ke ubun-ubun si penguasa kan itu soalnya itu kan. Jadi kita masuk lagi di dalam satu battlefield, satu medan perang moral sebetulnya. Kalau medan perang politik itu ya adanya di pemilu. Tetapi kalau dikatakan ya kan pemilu udah selesai itu, yang sana calonnya udah kalah. Iya, tetapi ingatan publik tentang proses dimulainya pemilu itu terkait dengan ingatan publik soal ambisi Jokowi untuk terus-menerus mengangkangi demokrasi itu. Dari macam-macam isu, dari isu yang dibuat projo, macam-macam lah. Jadi tetap itu yang mesti kita pastikan. Nah, cara untuk membuat ingatan itu lengkap yaitu dengan membuat film dengan narasi yang tadi Dirty Vote itu episode pertama. Nanti akan ada episode kedua Dirty Hand, lalu episode terakhir ada Dirty Mind dari si mastermind yaitu Jokowi. Saya kira itu yang akan dibuat oleh masyarakat sipil. Ya, dan Dirty Mind itu saya kira jalan untuk membuktikannya melalui hak angket ini ya, Bung Rocky. Karena melalui hak angket ini kan
mereka bisa memanggil siapa saja yang diperlukan untuk menjelaskan soal itu. Dan memang betul kalau kemudian sengketa pemilu, mereka kan selalu mintanya gitu, sengketa pemilu ya bawa ke Mahkamah Konstitusi. Ini persoalannya bukan sengketa pemilunya, tetapi soal proses perencanaan curang yang sejak awal itu. Ya, jadi bukan hasil pemilu yang disengketakan, perencanaan pemilu tuh. Ya. Tentu orang akan bilang loh, kalau dari awal Anda udah duga curang, ngapain Anda masih ikut pemilu? Ya, itu urusan dari Anies dan Ganjar itu, Ya, silakan ya. caci maki mereka. Tetapi bagi kita masyarakat sipil, masyarakat akademis dan civil society menganggap itu bukan urusan kita soal mereka ikut, karena mereka juga tokoh politik. Urusan kita adalah soal etik demokrasi, soal value dari konstitusi, soal kejujuran manusia-manusia politik ini. Jadi mesti dibedain, kalau klaim itu datang dari masyarakat sipil, itu nggak ada urusan dengan caci maki terhadap Ganjar dan Anies yang masih mau ikut pemilu, kendati mereka tahu dari awal ini curang tuh. Nah, itu konyolnya mereka juga begitu. Tetapi sekali lagi soal ketertiban demokrasi dan adab dalam politik itu urusan masyarakat sipil tuh. Karena itu berhak masyarakat sipil mendengarkan, mendengarkan lalu menyimpulkan hasil angket nanti. Ya. Ini memang kalau kita lihat, kalau kita baca Undang-Undang MD3-nya ya Bung Rocky, juga kita pengalaman kita menyaksikan angket Senturi pada waktu itu ya, yang paling ramai. Ya. Setelah itu kalau nggak salah KPK, tapi nggak seseru Senturi. Itu memang kita kemudian bisa mendapat gambaran utuh seperti apa ya proses terjadi. Hanya saja pada waktu itu ya penyelesaiannya memang nggak tuntas Senturi itu. Ya, tetap orang akan anggap bahwa masih ada jejak yang belum dibuka di Senturi, masih ada jejak yang belum dibuka di Omnibus Law segala macam. Nah, jejak itu yang akan jadi catatan kita untuk memperbaiki demokrasi. Jadi demokrasi tidak sekedar diperbaiki di formulasi C1 atau situs KPU, itu mah soal teknis saja. Ini soal kemampuan kita untuk menghargai proses berpolitik tuh. Dan dari awal kita tahu bahwa proses ini yang justru kita andalkan untuk masa depan dari generasi yang tidak lagi menginginkan ada cawe-cawe, tidak lagi menginginkan ada semacam ambisi yang kemudian dipaksakan dengan rekayasa Mahkamah Konstitusi, rekayasa KPU, rekayasa Bawaslu segala macam kan. Jadi satu paket untuk membongkar peradaban politik Jokowi sebetulnya. Jadi angket ini adalah upaya untuk membongkar fondasi politik buruk yang ditanamkan oleh pemborong yang namanya Joko Widodo. Ya, tapi saya kira opini publik sudah agak sulit ya dipengaruhi seperti dulu ya, meskipun dikerahkan ahli hukum tata negara, meskipun dikerahkan lembaga survei dan buzzer ya, mungkin buzzer nggak terlalu dominan lagi sekarang, mungkin karena anggarannya habis untuk makan siang gratis gitu, kali jadi nggak terlalu terasa sekarang, Bung Rocky. Ahli hukum tata negara sekarang tinggal 3 itu, satu adalah Zainal Mokhtar, Uceng, 2 Bivitri Susanti, 3 adalah Ferry Amsari. Itu ahli tata negara. Yang lain? Sisanya adalah ahli membela kepala negara. Gitu ya. Aduh, beda ya. Jadi kesempatan kita juga untuk meredefinisi apa sebenarnya yang disebut ahli tata negara kan? Kan ahli tata negara dia yang secara normatif di-install ke dalam norma dia itu tentang keunggulan people terhadap state. Kan itu dasarnya kan. Jadi ahli tata negara adalah peralatan people untuk mengawasi state. Itu namanya ahli tata negara. Bukan sebaliknya. Ahli tata negara sekarang adalah peralatan negara untuk memanipulasi ide-ide bernegara supaya masyarakat itu terbohongi. Itu yang terjadi sekarang tuh. Jadi ahli tata negara itu sama dengan lembaga survei sekarang, kedudukan moralnya sama aja. Oke. Jadi kalau mereka kemudian masih terus menggonggong dan diamplifikasi oleh media, abaikan saja. Kira-kira itu yang paling mudah ya, seperti itu ya. Iya, nggak perlu kita tutup kuping juga, nggak ada gunanya. Dia anggap aja ya itu gonggongan dari ahli-ahli tata negara yang disewa oleh negara tuh. Jadi para penggonggong negara sebetulnya sudah berbalik jadi sewaan negara, dan dalil-dalil mereka itu kemarin juga saya sebut secara spesifik keterangan dari Pak Jimli Asidik dan Pak Yusril itu menunjukkan bahwa ada amplop ada portofolio politik yang udah mereka pegang sebetulnya tuh. Karena nggak mungkin kita lihat tiba-tiba orang kok berubah cara dia melihat negara kan. Jadi kesempatan ini juga kita pakai untuk mengevaluasi siapa sebetulnya yang disebut ahli tata negara, kualifikasinya apa itu, hafal undang-undang atau
tahu tentang prinsip bahwa saya ahli tata negara, artinya saya mau mengamankan negara demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan penguasa. Kan itu pelajaran pertama menjadi ahli tata negara, artinya negara itu potensial untuk menjadi biadab. Oleh karena itu dia mesti dikendalikan dengan aturan bernegara tuh. Bukan sebaliknya, aturan bernegara dimanipulasi untuk menyenangkan kepala negara. Itu yang sedang dilakukan oleh para ahli tata negara yang tidak main di film Dirty Vote. Oke, jadi kalau mereka main di film juga, mungkin bagusnya kan begitu ya, ada film ditanggapi dengan film juga gitu. Kalau mereka juga kemudian jadi bintang di film, kira-kira judulnya apa ya filmnya itu ya? Judulnya Anjing Menggonggongi Dirinya Sendiri itu. Oke, ya ini. Ya tetap kita mau lihat kan ahli tata negara itu dia mesti bikin refleksi sejauh mana perkembangan demokrasi itu menjadi fungsi dari mereka tuh. Nah kalau itu nggak terjadi, itu akan berbalik bahwa film berikutnya akan berjudul tadi itu Dirty Hand, dan ahli tata negara adalah dirty hand-nya dari kepala negara. Nah itu. Ya oke. Tapi saya pengen bikin sedikit ya, nanti biasanya digoreng-goreng lagi, Anda nyebut pakai kata anjing. Anjing ini kan metafora ya, dari peribahasa anjing. Iya, dari watchdog itu. Ya. Itu selalu kita mesti kasih klarifikasi supaya orang itu bukan anjing dalam pengertian real, secara genus itu kita mengatakan itu sebagai metafor, karena anjing itu adalah binatang yang taat pada tuannya, perintah tuannya itu. Dan anjing penggonggong itu, watchdog dalam bahasa Inggris, itu adalah DPR. Dia adalah piaraan rakyat sebetulnya kan anggota DPR itu adalah piaraan rakyat. Jadi DPR mesti menggonggong, kalau pakai istilah bahasa Indonesia dia fungsi pengawasan itu. Dan anjing pengawas selalu disebut memang watchdog. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan tugas kita juga menggonggongi pemerintah yang ini juga ya. Betul. Jadi pers juga adalah watchdog pemerintah itu, dan jurnalis-jurnalis yang kita anggap watchdog pemerintah adalah jurnalis yang menjalankan fungsi konstitusional di luar sistem kenegaraan. Itu kita sebut pers sebagai the fourth estate, itu kekuatan demokrasi keempat, pilar keempat. Dan tugas kita adalah terus menggonggongi rezim yang tengah berkuasa. Nah, kesempatan ini yang akan kita pakai maksimal. Penggonggong pertama harusnya juga DPR itu melalui hak angket. Baik, makasih Bung Rocky. Kita nolkan semuanya kecurangan.